yang Kak Ella bisa sapa hari ini di awal itu dulu, nanti Kak Ella sapa lagi ya. Jangan lupa untuk tetap memuji Tuhan, kita mau beribadah bersama-sama. Yuk kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah menyertai dan memberkati setiap kami ya Tuhan. Biarlah Engkau yang menyertai ibadah kami dari awal hingga akhirnya, dan kami mau memuji, memuliakan nama-Mu dan mendengarkan firman-Mu. Kami siapkan hati kami Tuhan, dan kami serahkan seluruh hati kami, kehidupan kami di dalam tangan kuasa-Mu. Tolong jamahlah setiap hati kami Bapa, supaya kami bisa mendapatkan berkat-Mu, dan kami senantiasa lebih dekat dengan Engkau. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Oke adik-adik, kita semua bersyukur di hadapan Tuhan, amin. Bersyukur ya buat kebaikan Tuhan. Ya, kita mau pujikan sama-sama, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Tuhan Yesus itu baik. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernapas memuji Sang Raja, atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Haleluya. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernapas memuji Sang Raja, atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setia. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Haleluya. Bisa lambaikan tangannya, pakai emoticon reactions yang ada di Zoom. Angkat tangannya, lambaikan tangannya semuanya. Oke, kita mau bersyukur di hadapan Tuhan. Yuk adik-adik, kita mau siapkan hati kita lebih lagi di hadapan Tuhan. Tuhan, kami mau setiap kehidupan kami Engkau sempurnakan. Jadikan kami bejana-Mu yang siap dibentuk Tuhan. Bagaikan
Tuhan sungguh bagaikan bejana, bagaikan bejana, siap dibelenggu. Demikian hidupku di tanganmu, dengan urapan kasih-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikanku Allah, jadikanku Allah dalam rumah-Mu. Inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah turut kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu, Tuhan. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Dengan sungguh ya adik-adik, kita mau pujikan lagu ini, kita mau serahkan seluruh kehidupan kita. Aku mau Tuhan, ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan lagu dalam jalanku, memuliakan nama-Mu. Sekali lagi, ku mau seperti-Mu, Tuhan. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu. Silakan Pak Fama. Ya, yuk kita berdoa dulu. Bapa di sorga, terima kasih untuk siang hari ini. Bersyukur untuk kasih setia Tuhan kalau sampai hari ini Tuhan tetap memelihara kami. Dan kami hari ini rindu untuk kembali boleh diingatkan oleh kebenaran firman Tuhan. Supaya kami boleh semakin bertumbuh dan semakin mencintai Tuhan dalam hidup kami. Tuhan Yesus, tolong supaya Roh Kudus-Mu bekerja atas setiap hati hamba-Mu dan juga anak-anak yang akan mendengarkan firman Tuhan. Dan biarlah mereka boleh semakin mencintai Tuhan, semakin bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Yo. Shalom semuanya, anak-anak yang ganteng, anak-anak yang cantik-cantik, anak-anak Tuhan Yesus. Bagaimana kabar kalian? Kasih jempol buat Tuhan Yesus. Oke, good ya. Pak Fama percaya bahwa semua kita ada dalam keadaan sehat karena pemeliharaan tangan Tuhan. Nah, hari ini kita mau belajar adik-adik tentang bagaimana kita menahan diri. Wow, menahan diri dari apa tuh? Wow, banyak ya. Karena apa? Karena setiap kita, khususnya anak-anak muda itu, seringkali kita itu bertindak karena emosi kita. Wah, jujur, ayo. Siapa yang misalnya, ya misalnya nih contohnya, ditegur maminya
Ya, Eleona, jangan main game terus. Wah, siapa yang sering? Nanti dulu mah. Ya, ini belum selesai, tanggung. Tinggal dua game lagi, dua permainan lagi selesai. Mama kok ganggu saya? Ya, mama kok suruh saya berhenti? Ini saya udah capek-capek loh, udah 3 jam. Wih, bayangin 3 jam. Wah, mantengin HP terus. Sekarang tiba-tiba harus disuruh berhenti. Wah, biasanya apa yang dilakukan oleh anak-anak? Ya, langsung emosi, wah, bertindak terlalu cepat, tidak bisa menahan diri. Sehingga kadang-kadang seringkali ya keluar kata-kata yang tidak benar dalam mulut kita. Bahkan kita seringkali memarahi orang tua kita. Waduh, berani-beraninya seorang anak memarahi orang tua. Nah, rupanya adik-adik, dalam hal menahan diri itu adalah sesuatu hal yang penting. Ya, bagaimana kita bisa mengelola emosi kita seperti yang pernah disampaikan oleh Kak siapa itu 2 minggu yang lalu, namanya namanya lupa saya ya. Itu tentang bagaimana kita mengelola emosi kita ya supaya kita bisa menahan diri dari segala sesuatu. Nah, Pak Fama mau menyampaikan hari ini di dalam Titus pasal 2 ayat yang ke-6 ya. Titus pasal 2 ayat yang ke-6 bunyinya seperti ini. Demikian juga orang-orang muda, kamu adalah orang-orang muda ya. Nasihatilah mereka supaya mereka menguasai diri di dalam segala hal. Nah, ini Rasul Paulus mengingatkan kepada seorang anak rohaninya. Anak rohaninya itu yang bernama Titus. Ya, kemungkinan bisa jadi ya, karena Titus masih muda ya, dan juga yang dilayani oleh Titus juga ada orang-orang muda ya. Bisa jadi Titus dan juga orang-orang muda yang dia layani itu tidak bisa menahan diri. Mungkin cepat marah, mungkin cepat tersinggung. Karena apa? Karena biasa anak-anak muda seperti itu. Belum bisa mengelola emosinya. Nah, Paulus berkata kepada Titus, nasihatilah mereka. Supaya mereka menguasai diri dalam segala hal. Rupanya menguasai diri itu bukan hanya di dalam satu hal aja loh adik-adik. Tetapi harus di semua hal di dalam kehidupan kamu. Kenapa? Karena bagi orang yang bisa menahan dirinya atau menguasai dirinya, maka dia akan menjadi orang yang bisa apa ya istilahnya bisa menguasai dirinya, bisa menahan ya segala sesuatu ya keinginan-keinginan daging atau hawa nafsunya yang bisa jadi itu akan merusak kehidupannya. Nah, ada satu contoh adik-adik ya, bukan hanya 1-2 kasus ya. Pak Fama lihat di YouTube ada anak yang harus sampai masuk ke rumah sakit jiwa. Kenapa? Karena dia terikat sekali dengan gadget. Ya, sekarang permainan game yang paling ngetren itu apa? Apa itu? Eleona? Suaranya besarin. Pak Fama jarang main game soalnya. Mobile Legend. Mobile Legend. Wah, itu kan lagi ngetren sekarang kan. Sampai-sampai ayo jujur siapa kalau yang ditegur maminya kadang-kadang marah ya. Gara-gara terganggu permainan Mobile Legend-nya. Nah, jadi anak ini memang saya tidak tahu apakah memang Mobile Legend atau apa game yang dia sukai, tapi dia sampai tidak bisa kuasai dirinya. Sampai-sampai ya dia lupa makan, dia lupa belajar, dia lupa tidur ya. Sampai-sampai dia tidak bisa ngelakuin aktivitas lainnya selain hanya bermain game siang dan malam. Ya, terus-terusan dia duduk di tempat kursinya, di mejanya, dia main game itu. Sampai-sampai ya, dia mengalami yang namanya apa? Kelainan jiwa. Ya. Mungkin karena saking dia menekan apa ya, harus menang dan dia mengejar target, akhirnya terganggulah pikirannya. Itu sampai dia harus masuk rumah sakit jiwa loh. Kalau misalnya ya fisiknya biasa aja mungkin enggak apa-apa. Tapi adik-adik tahu, dia tuh sampai begini. Ya, padahal di tangannya itu enggak ada gadget. Ya, tapi dia terus seolah-olah dia seperti bermain gadget. Dia pencet ini, pencet itu dan segala macamnya ya, sambil dia marah-marah, kadang-kadang dia ketawa, kadang dia katakan menang, kadang dia katakan kalah, padahal di tangannya enggak ada gadget. Sampai separah itu bayangin. Kenapa itu bisa terjadi? Karena anak ini enggak bisa kuasai dirinya.
Main gadget itu boleh, silakan, nggak apa-apa. Orang tua juga main gadget kok, main game kok, nggak apa-apa. Tapi harus bisa menahan diri, harus bisa menguasai dirinya. Supaya ketika dia menguasai dirinya, maka hal-hal negatif tidak akan terjadi dalam dirinya. Nah, dari contoh ini kita bisa melihat bahwa ketika ada orang yang tidak bisa menahan, menguasai dirinya terhadap sesuatu, maka yang akan timbul adalah sesuatu yang negatif. Kalau kamu tidak bisa menguasai kamu dalam hal marah, maka jangan heran kamu akan menjadi seorang pemarah. Dan dari marah itu kamu akan menjadi seorang troublemaker. Ketika kamu menjadi troublemaker, maka hidupmu akan bermasalah. Kenapa? Karena segala sesuatu yang kamu kerjakan, ya, itu tidak akan membuat kamu senang, membuat kamu damai sejahtera. Kenapa? Yang ada adalah emosi, marah terus setiap hari marah dan terus marah, tidak berhenti. Kemudian yang kedua, kalau kita marah, pasti akan dibenci oleh orang-orang lain. Ya, misalnya contohnya si Fanuel ya, menjadi orang yang pemarah. Sedikit-sedikit nanti marah, kesenggol dikit marah. Pendapatnya nggak diterima sama teman-temannya, marah. Kira-kira nih, teman-teman di Tunas 1, 2, 3 mau enggak temenan sama si Fanuel? Pak Fama jamin enggak mau. Bener enggak? Siapa yang mau gaul sama orang pemarah? Bukannya kita seneng, malah kita disemprot terus. Jadi kita juga takut ngedeketinya karena takut buat kesalahan. Sedikit-sedikit salah dia marah. Pasti orang itu akan dijauhi. Jadi kalau kita enggak bisa mengendalikan diri dalam hal emosi kita, contohnya kemarahan tadi, maka kita tidak akan disukai oleh orang lain. Nah, jadi hari ini mari kita belajar bagaimana kita supaya bisa menguasai diri dalam segala hal. Yang pertama, kalau kamu mau belajar untuk menguasai diri, maka kamu harus menghidupi firman Tuhan, adik-adik. Kenapa? Karena di dalam 2 Timotius 3 ayat, ya, yang ke-16 dikatakan bahwa Alkitab firman Tuhan itu tujuannya adalah apa? Untuk menyatakan kesalahan dan mengubah hidup seseorang untuk menjadi lebih baik. Ya, hebat loh firman Tuhan itu loh. Ya, ketika kita baca, Tuhan ingatkan akan dosa kita, Tuhan ingatkan akan kelemahan kita. Misalnya kita tukang marah, kita tukang gosip, misalnya kita tukang bohong, tidak pernah jujur. Tiba-tiba kita baca firman Tuhan, firman Tuhan ingatkan, Markesia, kamu sudah tidak jujur, kamu sudah menjadi pembohong, kamu sudah menjadi pemarah. Firman Tuhan ingatkan itu. Tapi luar biasanya firman Tuhan, selain dia mengingatkan dosa kita, firman Tuhan juga bisa memberikan perubahan di dalam hidup kita. Wow, dahsyat. Makanya banyak-banyak baca firman Tuhan. Loh, nih Pak Fama nih, lihat. Bukan gadget yang dipakai, tapi firman Tuhan yang bukan yang kecil, ini Alkitab yang besar. Pak Fama bawa-bawa walaupun berat. Pak Fama mencintai firman Tuhan. Kenapa? Karena firman Tuhan ini berkuasa untuk mengubahkan hidup kita semua. Makanya yang pertama yang harus kamu lakukan supaya kamu bisa menguasai dirimu, baca firman Tuhan. Orang yang sering baca firman Tuhan, yang sering menggumuli firman Tuhan, yang mencintai firman Tuhan, itu tanpa disadari Roh Kudus akan membantu dia untuk bisa menjadi seorang pribadi yang bisa menguasai dirinya. Karena firman Tuhan itu berisi hal-hal positif. Firman Tuhan itu bukan berisi hal-hal negatif. Semakin kamu baca firman Tuhan, semakin banyak baca firman Tuhan, semakin banyak hidupmu, karaktermu, kebiasaanmu yang akan diubah oleh firman Tuhan itu. Kenapa bisa demikian? Karena firman Tuhan itu adalah perkataan Tuhan sendiri, harap dicatat. Jadi firman Tuhan ini bukan hanya tulisan manusia ya, tetapi ini adalah perkataan Tuhan sendiri yang memakai hamba-hamba Tuhan, para rasul, orang-orang pilihan Tuhan untuk menuliskan setiap kata demi kata yang disampaikan oleh Tuhan sendiri. Makanya ini berkuasa untuk mengubahkan hidup kamu. Nah, adik-adik, di zaman sekarang yang penuh dengan tantangan, kamu harus punya penguasaan diri, menahan diri dari segala godaan. Kalau enggak, kita akan terseret, kemudian kita akan terbawa hanyut, dan endingnya adalah hidup kita akan hancur.
Seperti contohnya kalau misalnya ada tsunami atau banjir bandang, ya, kita terseret oleh banjir itu, kita akan terus terbawa, kita enggak bisa apa? Enggak bisa menyelamatkan diri kita. Ujung-ujungnya apa yang terjadi? Tidak sedikit orang yang mati akibat banjir bandang atau tsunami karena terseret. Nah, godaan-godaan sekarang juga itu sedang membawa anak-anak muda, anak-anak tunas khususnya, kepada hal seperti itu. Makanya dibutuhkan yang namanya penguasaan diri. Ya, kamu harus bisa kuasai dirimu. Memang segala sesuatu itu enak untuk dilakukan. Contohnya main game itu enak, tidur itu enak. Nah, siapa yang kerjaannya tidur melulu? Jujur, ini anak-anak muda nih biar si Vanuel nih. Nih Vanuel nih jujur, dia bagus nih. Siapa lagi angkat tangan yang senang tidur? Rena senang tidur? Atau susah tidur? Tidak, susah tidur ya. Ya. Siapa lagi? Kalau Nicholas gimana Nicholas? Senang bobo? Halo? Atau Fani? Gimana Fani? Atlet tenis meja? Gimana senang bobo? Suka. Senang? Suka, Pak. Ketahuan ya, cicinya buka keaslianmu ya. Ya, itu rupanya dalam hal kita misalnya tidak bisa bangun pagi, misalnya nanti kalau sekolah sudah offline disuruh bangun sama orang tua susah, rupanya itu juga adalah ketidakmampuan kita untuk menguasai diri loh adik-adik. Kemudian apalagi jajan. Sekarang jajanan anak-anak tuh udah canggih. Zaman ya off kamera ya enggak apa-apa. Asalkan didengar ya, jangan kemana-mana. Nah, zaman sekarang itu jajanan itu wah banyak sekali macamnya. Kalau dulu zaman Pak Fama atau mungkin orang tuanya Pak Fama atau orang tua kita, jajanan itu enggak sekompleks sekarang. Ya dulu paling ayam goreng, ya minumannya ya jus alpukat, ya jus jeruk, ya gitu-gitu doang. Tapi sekarang, waduh, itu ada kelereng-kelereng itu, dimasukin ke dalam minuman itu, bubble itu, itu kalau dirasa ya kayak biasa aja sebenarnya ya. Dicampur ini, dicampur itu sampai satu saat Pak Fama ditraktir minum oleh seseorang, bingung nama minumannya keren-keren. Bentuknya nggak tahu piye kayak opo ya kan, rasanya kayak opo. Silakan Pak dipilih mau minum apa, mau makan apa Pak Fama silakan. Bingung. Ya gini aja. Nah, rupanya ini. Kalau Pak ya yang warna hijau ini aja deh yang dipesan padahal nggak tahu rasanya kayak opo. Waduh. Pas diminum rasanya kok kayak gini. Anak-anak zaman sekarang kok suka gitu kan. Ya, kok aneh rasanya. Ini dicampur ada bubble-bubblenya. Waduh. Ya, kayaknya tuh enggak masuk akal. Tapi anak-anak sekarang suka itu. Wah, jajannya banyak. Enggak mau makan makanan rumah. Harus makan makanan yang dipesan. Waduh. McDonald, KFC, apalagi Burger King. Waduh. Pizza Hut, wah, Domino Hut, waduh. Sampai orang tuanya gini, aduh tekor, gaji papi mami habis buat beli makanan anaknya. Hati-hati, ketika kita makan makanan itu, jangan lupa loh di dalam makanan itu ada zat-zat yang nggak baik loh buat tubuh kita loh. Rasanya mungkin enak ketika kalian makan, tapi hati-hati kalau terlalu sering makan fast food seperti itu bisa membuat kalian menjadi tidak sehat. Apalagi kalau ada micin, membuat kalian menjadi tidak cerdas katanya seperti itu. Ya, nanti bawaannya gini. Dengerin firman Tuhan. Richard apa? Oh ya, Pak Fama ya. Ah, jadi gitu. Enggak connect ya, enggak bisa konsentrasi lagi. Nah, jadi banyak hal di mana kita harus menguasai diri kita. Ya. Dalam belajar juga, apalagi online. Waduh. Gimana rapotmu? Oh bagus, semuanya nilai A. Ranking berapa? Ranking 1 dong. Waktu offline ranking berapa? Wah 1 juga, 1 dari belakang. Tapi sekarang 1 dari depan dong. Wah sombong.
Rupanya yang ngerjain tugasnya papinya maminya. Yang ngerjain ulangan papinya maminya. Ya, akhirnya apa? Ketika ada ulangan, ketika ada pekerjaan rumah, ya karena sudah dibiasakan tidak menguasai diri, yang disuruh-suruh siapa? Papinya maminya. Kalau enggak dia enggak mau sekolah, dia ancam. Pokoknya papi mami harus yang ngerjain ini. Oh, hati-hati. Artinya kamu semua sedang tidak bisa menguasai, mengendalikan diri kamu. Hati-hati. Orang yang tidak bisa menguasai diri, ujung-ujungnya akan hancur, cur. Bener. Orang yang gak tertib hidupnya itu akan hancur, cur. Mungkin kamu sekarang akan menikmati hal-hal itu. Ya kamu bisa ketawa, kamu senang bisa ngelakuin itu. Tapi nanti ujung-ujungnya seringkali membawa kepada sesuatu hal, kegagalan, kehancuran. Ya yang pasti adalah hal-hal negatif. Makanya firman Tuhan ingatkan kepada kamu semua. Ya anak-anak muda, kamu harus bisa menguasai diri di dalam segala hal. Ya, yang pertama tadi, supaya kamu bisa menguasai diri, cintailah firman. Karena firman banyak sekali nasihat-nasihat. Di firman Tuhan ada kuasa yang sanggup untuk mengubahkan kita sehingga kita bisa menguasai diri kita. Yang kedua, bagaimana supaya kita bisa menguasai diri kita? Ya, yang kedua, belajarlah untuk hidup sederhana. Ya, dengan apa adanya yang kita miliki. Halo? Jangan mau sesuatu yang tidak bisa kita sanggup untuk apa? Untuk dapatkan. Sehingga kita berusaha untuk ya berbagai macam cara yang tidak halal kita usahakan supaya kita bisa mendapatkannya. Ujung-ujungnya malah apa? Merugikan diri sendiri. Jadi segala sesuatu yang Tuhan berikan kepada kamu, apapun itu, kendati pun itu sangat sederhana, syukuri. Karena segala sesuatu yang Tuhan berikan kalau kita syukuri walaupun itu sederhana, itu manfaatnya sangat besar dan akan membawa sesuatu hal yang besar bagi diri kamu. Orang yang bisa mensyukuri hal yang sederhana adalah orang yang bisa menguasai dirinya. Ya. Hal sederhana apa yang kamu miliki? Contohnya apa ya? Misalnya, ya kamu mungkin selama ini hanya punya punya gadget yang tidak terlalu canggih, ya kan? Yang mungkin kalau main game kayak Mobile Legend itu nut-nutan, sendut-sendotan, ya kan? Hang-hang melulu, ya kan? Nah, apa syukuri aja, ya kan? Mungkin satu saat nanti ketika Tuhan melihat hatimu yang terus bersyukur, ada berkat Tuhan tiba-tiba datang. Venuel, ada tiba-tiba Tuhan kasih gadget yang sedikit lebih canggih sehingga main gamenya tidak sendat-sendat lagi. Syukuri. Mungkin kamu punya kepintaran sekarang yang Tuhan berikan bagi kamu. Kamu kadang-kadang mungkin melihat orang lain jauh lebih pintar dari kamu. Ya kok bisa ya. Tapi ingat, ketika kita mensyukuri hikmat kepintaran yang Tuhan berikan kepada kita, jangan heran kalau Tuhan pun bisa sanggup memberikan kepintaran kepada kita. Kalau ada hati yang mau bersyukur dengan apa yang Tuhan berikan. Kamu mungkin gak punya mobil, tapi kamu bersyukur kamu punya motor. Orang tuamu bisa punya motor. Kamu masih bisa ke gereja, ngantar kamu sekolah, bisa belanja keluar. Syukuri dengan apa yang ada. Itu bagian dari kita menguasai diri kita. Ya. Jadi ya yang kedua, kita harus belajar mensyukuri dengan segala sesuatu, kendati pun itu sederhana. Itu akan melatih kita untuk menjadi seorang pribadi yang bisa menguasai diri kita. Ingat, segala sesuatu yang berlebihan itu tidak akan pernah baik. Kalau kamu makan terlalu berlebihan, apa yang terjadi? Yang pertama apa? Apa Marika Isa? Buka. Kegendutan, Mbak. Sebelum kegendutan apa yang terjadi, ayo? Apa? Sebelum kegendutan apa yang terjadi? Kekenyangan, Mbak. Nah iya, kenyang dulu dong. Setelah kekenyangan apa? Ya, kalau kita udah kenyang, sering kali mual ya, ngelihat makanan misalnya, saking kenyangnya,
jadi mual, ya kan? Terus setelah kekenyangan karena berkelebihan makanan, terus mual, akibatnya tadi apa? Obesitas. Ya. Wah. Yang tadinya kalau misalnya cewek slim, langsing, ini jadi langsung. Wah. Ya sebenarnya ada orang yang gemuk, sehat sih enggak apa-apa ya. Tapi ada juga orang yang gemuk karena tidak bisa ngontrol makanannya. Segala macam dimakan masuk. Ada tikus dimakan. Ada kecoa lewat dimakan. Ya. Pak Fama ingat waktu pelayanan di Kalimantan di pedalaman selama 6 bulan. Pak Fama tidur di papan di sebuah rumah yang terbuat dari papan, tidak ada kasurnya. Ya selimutnya sangat tipis, banyak nyamuk jamuk malaria, ya. Kemudian tidak ada WC. Jadi kalau mau buang air, maaf, mau buang air besar atau air kecil, itu harus berlomba dengan karena kalau terlambat sedikit, mereka bangun duluan, kita enggak bisa buang air besar. Kenapa? Karena babi di sana dilepas begitu saja. Dan kalau misalnya maaf kata nih, kita buang air besar, itu bisa dicaplok dari bawah. Terus mau mandi, nggak ada tempat kamar mandi. Harus mandi di sungai rame-rame. Ya perempuan, ya laki-laki, ya orang tua, ya anak, gabung semua. Maaf kata sekali lagi. Mandi hanya pakai selempak doang. Ibu-ibu pakai sarung, ya ampun Pak Fama kan nggak biasa mandi seperti itu, malu. Itu masih mending. Tahu sungainya kayak opo? Kalian pasti ingin deh datang ke sini. Dan rindu untuk datang ke sini. Sungainya itu, di mana saya gosok gigi di situ, cuci piring di situ, itu saluran pembuangan daripada kandang aba-abi. Itu juga tempat orang kalau tiap pagi jongkok dan kemudian mengeluarkan sesuatu yang harus dikeluarkan. Ngerti? Wah, jadi satu saat Pak Fama nyelam, mandi, pas muncul ke permukaan air, cium, cium, cium. Kalian bisa tahu apa itu? Waduh, ya tebak sendirilah. Waduh, ada yang kuning-kuning lewat itu. Ya ampun, sampai segitunya. Loh, Pak Fama kok bisa cerita ini? Tadi tentang apa ya? Hah? Lupa saya. Kok jadi jauh nih Pak Fama jadi lupa jadinya ngomongin tentang apa? Ini tujuannya mau kemana ya tadi ya? Ya, tentang menguasai diri, tentang apa tadi nih? Tentang makanan ya? Makanan ya? Wah, gara-gara kalian nih, Pak Fama jadi lupa ya. Nah, jadi gitu. Nah, wah, pokoknya wow. Di sana itu ya makan juga sederhana, makanan dari hutan. Oh ya, makan segalanya. Ya tadi yang tikus dimakan. Bener, di Kalimantan itu pokoknya ada binatang ketabrak pun atau apapun binatang itu, itu pasti masuk perut. Tapi karena Pak Fama udah didesain Tuhan, lambungnya, ususnya adalah lambung hamba Tuhan. Dan mulutnya mulut hamba Tuhan. Itu segala ular, segala, nggak tahu kalau kalian tahu binatang tonggeret itu. Tonggeret yang ada serangga di pohon itu, dia besar, kayak bentuknya kayak lalat tapi besar, dia suka bunyi ret, ret, sayapnya itu bisa bunyi, itu namanya tonggeret. Ya tupai, ya kura-kura, ya monyet, ya babi hutan, pokoknya binatang yang kelihatan di mata yang bisa dimakan ya dilahap juga. Orang Kalimantan seperti itu. Semuanya dimakan, ular yang ketabrak motor kami ambil, kami sembelih. Belek perutnya, di dalamnya ada tikus udah busuk, tapi tetap dimakan. Nggak bisa nguasain diri, ya. Sehingga Pak Fama waktu itu agak datang kurus, akhirnya sedikit agak gemuk. Tidak bisa menguasai diri terhadap makanan itu. Jadi segala sesuatu masuk ke dalam tubuh Pak Fama. Akhirnya Pak Fama menjadi gemuk dan rasanya tidak nyaman. Nah, jadi makanan pun adik-adik itu bisa membuat kita tidak bisa menguasai diri. Ya, jadi perlu kita belajar untuk menguasai diri. Yang pertama tadi, cintai firman Tuhan, baca firman Tuhan, itulah yang sanggup menjadi satu cara atau satu
satu hal yang bisa membuat kalian bisa menguasai diri. Kemudian mengucap syukurlah dengan hal-hal yang sederhana. Jangan menuntut sesuatu yang tidak bisa kalian miliki. Mengucap syukurlah. Kalau memang Tuhan izinkan nanti kalian mendapatkan itu, pasti Tuhan akan bukakan jalan. Tapi kalau Tuhan tidak memberikan itu, syukurilah. Firman Tuhan berkata apa? Ya kesusahan sehari cukuplah sehari. Kesusahan besok ya itu ada kesusahannya ya, kesusahan lainnya lagi. Jadi syukuri dengan apa yang sederhana yang Tuhan berikan kepada kita hari-hari ini. Nah jadi adik-adik, hari ini kita belajar di dalam firman Tuhan dua hal saja. Walaupun sebenarnya banyak ya. Bagaimana cara kita supaya bisa menahan diri, menguasai diri kita ya. Walaupun banyak poin-poinnya tetapi Pak Fama hanya mengambil dua saja. Kalian harus banyak bergumul dengan firman Tuhan. Dan yang kedua, syukurilah apa yang Tuhan berikan kepada kalian. Supaya kalian menjadi pribadi-pribadi yang menguasai diri. Firman Tuhan berkata dalam Amsal, orang yang bisa menguasai diri adalah orang yang akan memiliki kota. Jadi penting. Tuhan Yesus itu paling senang dengan anak-anak yang bisa menguasai dirinya. Jadi ketika kalian sudah selesai mendengarkan firman Tuhan siang hari ini, praktekkanlah firman Tuhan itu. Kalau orang tua negur, hai, misalnya Nicholas, jangan main game terus. Cepat-cepat ambil tindakan, ambil komitmen. Iya mama, maafkan saya. Nicholas nggak akan main game lagi. Tapi Nicholas mau sekarang belajar. Oh good job. Hei Markeisa, jangan makan-makan melulu di pekerjaanmu. Ya, segala ya daun pintu kamu habisin, kamu gerogotin kayak rayap aja kamu Markeisa. Ya, ya. Oh iya ma, siap ma. Markeisa akan mengendalikan ya hawa nafsu makan Markeisa. Wah, iya lakukan itu. Ya. Eleona, ya. Turu-turu meneh sampean iki piye? Wah, bangun. Ayo bangun pagi. Iya mah, walaupun masih mimpi-mimpi masih berat bangun, akhirnya bangun juga. Ambil komitmen itu, ya. Kuasai dirimu. Orang yang menguasai dirinya catat, pasti akan menjadi orang yang berhasil. Karena orang yang bisa menguasai diri adalah orang yang memiliki kesabaran. Dan firman Tuhan sering berkata, orang yang sabar itu adalah orang yang akan mengalami berkat Tuhan. Ya, jadi mulai praktekkan firman Tuhan hari ini, jadilah orang-orang, anak-anak yang bisa menguasai diri, sebab tujuannya adalah baik, supaya kalian memiliki masa depan yang baik. Tapi kalau tidak kalian lakukan itu, maka jangan heran kalian akan menjadi pemberontak-pemberontak, hidup kalian tidak akan pernah teratur, maka otomatis akan mempengaruhi masa depan kalian menjadi masa depan yang kurang baik. Ya, karena kalian tidak membiasakan diri semenjak masih muda. Oke, demikian kebenaran firman Tuhan, adik-adik. Kiranya firman Tuhan pada siang hari ini boleh menjadi berkat buat kita sekalian. Ya, kita menutup di dalam doa. Kita bertemu lagi nanti di minggu yang akan datang dan nanti ada pengumuman setelah ini, nanti ada hal yang akan Pak Fama sampaikan. Ya, kita doa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini, terima kasih untuk siang hari ini. Pak Fama boleh memberitakan kebenaran firman Tuhan, bagaimana kami belajar untuk menjadi seorang pribadi, anak-anak Tuhan yang harus belajar untuk menguasai diri. Tuhan, kadang-kadang kami emosi, kadang-kadang kami ego, kadang-kadang kami sombong, kadang-kadang kami tidak mau menurut kepada orang tua kami, kepada setiap orang yang menasehati kami. Tetapi hari ini firman Tuhan ajarkan kami untuk kami mau belajar mengambil komitmen menguasai diri dalam segala hal apapun. Dalam hal makanan, minuman, dalam hal bermain gadget, dalam hal aktivitas kami yang kami lakukan sehari-hari, ajar kami dengan Roh Kudus Tuhan untuk kami bisa menguasai diri kami. Karena kami percaya firman Tuhan bahwa setiap kami yang menguasai diri pasti akan menjadi orang-orang yang akan mengalami berkat Tuhan. Pak Fama telah selesai berkata-kata, tetapi biarlah firman Tuhan ini tidak pernah selesai berkata-kata, mengingatkan setiap kami untuk kami semakin bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan kami bersyukur, sama-sama kita ucapkan, amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati semua kita. Saya kembalikan. Silakan Kak Ella. Oke,
Kita lihat ya pengumuman apa aja Kak yang ada hari ini. Ya, yang pertama untuk persembahan, teman-teman bisa pakai scan QR code. Ini untuk persembahan kas gereja. Selanjutnya ada ini untuk persembahan perluasan lahan gereja. Selanjutnya ada persembahan persepuluhan. Oke. Ya, ini nanti bisa langsung scan ya. Ya, minggu ini ada yang berulang tahun, ada 2, ada Christine Stefania Prakoso. Ada nggak ya hari ini? Ada nggak hari ini? Nggak ada ya? Christine. Oke. Sama ada Kak Tata nih, Angelita Tata ya? Kak Tata ya? Kak Tata adakah hari ini? Fani sama Tata itu, Kak. Ya Allah, Fani. Oh iya ya, Fani ya. Mohon maaf ya, saya tidak hafal nama panjang. Oke. Fani ternyata. Fani sama Tata ada? Kak Tata ada nggak ada ya? Oke deh. Selamat ulang tahun, Fani. Tuhan memberkati. Mungkin teman-teman juga bisa kasih ucapan selamat ke Fani. Boleh di lewat chat juga, sama nanti Kak Tata juga bisa lewat chat. Ya, ada pengumuman lagi silahkan Pak Fama atau Kak Yaya. Langsung Pak Mama aja. Oke. Ya, untuk bulan depan, bulan September, Oktober, kita akan persiapkan ya untuk kita akan ibadah offline ya. Selain ada ibadah offline, kita juga tetap akan adakan ibadah streaming live. Tapi Pak Fama harapkan kalau memang kalian diizinkan orang tua, kalian bisa sama-sama untuk gabung di ibadah tatap muka kita ya. Tetap dengan prokes kesehatan ya, protokol kesehatan. Kita pakai masker, cuci tangan, suhu, dan jaga jarak ya. Jangan sampai kalian nanti ketemu ya tiba-tiba karena udah lama nggak ketemu, wah cipika-cipiki, wah bahaya ya. Jangan ya, tetap jaga jarak. Ya, mungkin itu yang Pak Fama ingatkan, dan jangan lupa untuk tetap semangat beribadah karena kalian adalah calon-calon generasi penerus ya. Calon-calon nanti akan menjadi pemimpin di gereja kita. Jadi kalian harus semangat persiapkan diri kalian ya, bersama dengan Pak Fama dan juga kakak-kakak pembina yang lain, kita sama-sama bertumbuh untuk dipersiapkan menjadi generasi penerus. Oke? Ya. Sudah tidak ada lagi pengumuman, saya akan tutup di dalam doa. Ya, kita berdoa. Bapa di sorga, kembali kami datang di hadapan Tuhan, kami bersyukur untuk kebaikan kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk ibadah tunas yang boleh berjalan dari awal pertengahan sampai akhirnya ini, berjalan dengan baik dengan pertolongan tangan Tuhan. Terima kasih untuk kakak-kakak yang sudah melayani, biarlah Tuhan boleh memberkati, melimpah, bahkan Tuhan semakin menyempurnakan talenta yang Tuhan berikan untuk dipakai menjadi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih untuk firman yang boleh hamba-Mu sampaikan, biar itu boleh merema di dalam kehidupan kami, dan kami boleh bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Terima kasih untuk anak-anak tunas 1, 2, 3 yang boleh setia sampai hari ini mengikuti Zoom dan boleh beribadah di tempat yang berbeda-beda. Tuhan, apapun yang menjadi kesulitan mereka, kami percaya Tuhan tidak tinggal diam, Tuhan pasti akan tolong, Tuhan pasti akan memberikan jalan keluar. Bahkan kalau ada yang sakit, di dalam nama Yesus Tuhan jamah sehingga mengalami kesembuhan. Bahkan yang sedang studi online hari-hari ini atau mungkin tatap muka, biarlah Tuhan juga memberkati, memberikan kecerdasan, memberikan pengetahuan yang daripada Tuhan, sehingga boleh berhasil menjadi anak-anak yang berhasil di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan, dan rencana bulan Oktober nanti kami akan bertatap muka. Kiranya kalau Tuhan izinkan, setiap anak-anak tunas yang ada boleh bergabung bersama-sama untuk kami boleh bertemu, saling menguatkan, dan saling diberkati melalui pujian dan juga firman yang disampaikan. Berdoa juga untuk Stefani dan juga Tata yang berulang tahun hari ini. Hamba-Mu berdoa kiranya berkat Tuhan mengalir, kesehatan, kekuatan, kecerdasan yang daripada Roh Kudus boleh Tuhan nyatakan, dan biarlah masa depan mereka dijamin oleh Tuhan sesuai dengan firman Tuhan, masa depan yang penuh harapan sungguh ada dan menjadi anak-anak yang berhasil dalam kehidupan mereka. Terutama jadikan mereka anak-anak yang takut akan Tuhan dan menjadi anak-anak yang benar-benar mengenal dan percaya
sebagai Engkau sebagai satu-satunya keselamatan dalam kehidupan mereka. Kalau hari ini sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami dan kami akan berpisah, namun sebelumnya kami rindu untuk kami boleh menerima berkat Tuhan. Yuk adik-adik yang terkasih, kita membuka hati kita akan menerima berkat yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau, menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau kasih karunia-Nya. Dan Tuhan menampakkan wajahnya kepadamu, Dia memberikan engkau damai sejahtera dari sekarang sampai Maranatha. Pulanglah engkau, terimalah berkat ini, berkat dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu berkat daripada Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke, semuanya sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Tetap semangat. Shalom. Terima kasih semua. Tuhan berkati. Memberkati. Terima kasih Pak Fama, Kak Ella. Sama. Luar biasa Pak Fama. Aduh, aku bingung ini mau ngomong apa.